Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Roida Pane dengan NIM 3211131026 dari kelas C Pendidikan Geografi 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi geologi tentang susunan atau lapisan bumi. Lapisan bumi memiliki beberapa bagian dan susunan kimia yang membentuknya. Pada dasarnya, bumi terdiri dari 4 lapis, yaitu kerak, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini, yang mana bumi kita ini terbentuk dengan bulat. Nah, di sini lapisan paling dalam disebut dengan inti dalam atau inner core, sedangkan lapisan yang kedua disebut dengan inti luar atau outer core, sedangkan lapisan yang ketiga disebut dengan mantel bumi, dan lapisan paling terluar disebut dengan kerak bumi atau crust. Yang pertama adalah kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dan tipis dibandingkan lapisan bumi lainnya. Lapisan ini terdiri dari unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Selain itu, terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu kerak benua di daratan dan kerak samudera di dasar laut. Kerak benua memiliki ketebalan dari 30-70 km, sedangkan kerak samudera memiliki ketebalan 6-11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen yang disebabkan oleh energi bumi yang membuat permukaan bumi tidak rata, sehingga terbentuknya gunung dan bukit. Proses ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu tektonisme yang merupakan gerakan horizontal atau vertikal dan dapat menyebabkan kerak bumi retak dan patah. Vulkanisme yang disebabkan oleh keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Sedangkan yang terakhir adalah gempa atau seisme yang berbentuk getaran di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik. Yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi berada di bawah kerak bumi dan merupakan lapisan yang paling tebal dengan ketebalan mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan astenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi 2, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dan berada sekitar 10-300 km di bawah permukaan bumi dengan temperatur 1400-3000 Kelvin sehingga logam-logam di dalamnya mengeras. Kemudian, mantel dalam berada di kedalaman 300-2890 km di bawah permukaan bumi dengan suhu 3000 derajat Kelvin dan tersusun atas logam cair. Yang ketiga adalah inti bumi. Inti bumi adalah bagian lapisan terdalam dan terbagi menjadi 2, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2890 sampai 5150 km di bawah permukaan bumi dengan suhu sekitar 4000 sampai 5000 derajat Kelvin. Unsur penyusun utamanya adalah besi dan nikel. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat dan merupakan bagian terpanas dari bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5150 sampai 6370 km dengan suhu dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Lapisan ini tersusun atas besi dan nikel, tapi disertai oleh belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase yang kecil. Berikutnya adalah susunan kimia lapisan bumi. Lapisan bumi juga memiliki beberapa susunan kimia. Lapisan tersebut adalah atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus bumi dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini tersusun atas nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21% yang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan yang kedua adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi yang meliputi samudra, lautan, danau, sungai, air tanah, dan uap air. Sedangkan yang ketiga adalah litosfer. Lapisan ini adalah lapisan kerak yang paling luar yang terdiri dari bebatuan.
Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran pada daratan seperti benua. Yang keempat adalah biosfer. Biosfer berarti lapisan hidup, yang merujuk pada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer terdiri dari daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.